Aduh, berat banget. Wah. Wadidaw, lihat tuh Budis Kang. Ini apa sih ini? Kayak bantal guling. Enak kalau misalnya kita bawa tidur ini. Ini beneran lontong segede ini. Lontong ini bukan guling. Bukan guling. Wah, lihat tuh. Yes foodies, lontong ini memang sudah menjadi ciri khas dari lontong sayur Asgar atau asli Garut. Idenya sih berawal dari tradisi keluarganya di Garut. Malah jadi viral dan ramai banget saat dibawa ke Jakarta. Kang Asep, kalau gitu, ini saya mau pesan. Mau bikin sendiri saya. Saya mau potong-potong lontong segede ini. Boleh ya? Boleh ya? Oke, let's do it. Bisa dong pasti, yakin. Iya dan harus yakin dong ya nggak foodies. Walau belum punya pengalaman tapi belajar itu bisa di mana aja dan kapan aja dong. Cakep. Yuk kita lanjut motongnya. Diginiin ya? Iya dari sini biar enak manis. Oh dari sini? Dari sini? Diginiin ya? Agak dalam kan? Oh agak dalam. Oh iya, ini berapa lapis emang ininya? Yang agak dalam ini. Oh gitu. Nah, gitu. Oke. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu sampai sini. Sampai terus. Saking besarnya nih ya foodies, lontong ini harus dilapisi dengan daun pisang hingga 3-4 lapis. Wah. Bukan hanya tebal di daun pisangnya aja loh, tapi juga isiannya juga super duper tebal. Jadi ini udah kayak jaminan kenyang ya. Fun fact nih foodies, bikin lontong super jumbo kayak begini tuh nggak gampang loh aslinya. Iya, kata penjualnya nih berasnya tuh nggak bisa langsung ditaruh begitu aja di daun pisangnya, tapi harus ditumbuk biar hasilnya menyatu atau nggak menggumpal. Tuh, segini cukup? Segitu kalau habis mah gak apa-apa. Oke, cukup ya. Sip. Habis itu kita langsung tambahin aja nih foodies. Lihat sebelah sini ya. Sini. Ini ada apa aja, Kang Asep? Toppingnya ada telur sama tahu doang sini mah. Oke, telur sama tahu. Iya. Terus yang itu apa? Itu sayurnya. Sayurnya apa? Sayur apa? Sayur labu. Sayur labu. Nih lihat ya. Waduh, kayaknya porsi lontong kamu kebanyakan deh itu dan sampai akangnya nggak yakin tuh. Ya udah nggak apa-apa ya foodies, hitung-hitung untuk fondasi sarapan lah ya, biar nggak lemis. Oke, tuang yang banyak nih kuahnya biar makin berenang deh tuh lontong dan juga lauk-lauknya. Mantap. Kang Asep ini ada dua macam aku lihat ya. Ini sama ini. Ini kuah telur sama tahu. Ini kuah. Tahu ini agak manis tuh. Oke, ini agak manis bedanya. Kalau yang itu Tahu ini tuh agak gurih. gurih. Oke, gurih asin gitu loh. Di sini memang menggunakan dua macam kuah foodies. Jadi buat kamu yang lebih suka manis bisa minta banyak nih di kuah opornya. Tapi nih ya, kalau kamu dominan suka gurih, bisa banget kok untuk banyakin si kuah labunya. Kuah labu di sini tuh punya rasa yang nggak pedas ya foodies, malah ke arah gurih yang nyegerin banget. Jadi buat kamu yang suka pedas bisa nih tambahin sambal aja kayak Dani. Terus tuang kerupuk dan jadi deh seporsi kenikmatan lontong sayur. Ili ya seger pisan, Nah, sekarang kita langsung cobain kuahnya. Nih lihat ya. Tuh. Mantep banget nih kayaknya. Bismillah. Wah, ini kuahnya bener-bener perpaduan gurih dan juga manis ya. Karena kuahnya dua macam, tadi jadi manisnya ini dari kuah, semur, tahu, dan juga telurnya. Mantap! Aku mau langsung cobain, nih lihat ya. Lontongnya, terus kita ambil juga nih labu siamnya nih foodies, ya kan? Terus kita campur sama telur, oke? Oh. Pantesan. Iya makan nggak pernah berhenti. Ini rasanya bener-bener menurut aku pas ya.
Gimana rasanya nggak pas, uang penjualnya aja udah jualan selama 24 tahun foodies. Makanya nggak sedikit pembeli yang lalu lalang mesen untuk take away atau makan di tempat. Labu siamnya ini juga tipe yang nggak lembek dan keras sama sekali, malah lembut tapi masih meninggalkan tekstur yang krenyes-krenyes nikmat di mulut kita. Luput-luput aja kuahnya ya, biar nggak tumpah Budit. Ini benar-benar tipe-tipe sarapan yang disukain warga Wakanda kayak saya ya kan. Memang ya, makanan berkuah kayak begini tuh auto kepengen seruput banget ya nggak sih foodies? Karena manis, gurih dan pedesnya tuh dapat dalam sekali seruputan. Telur di sini nih bukan jenis yang direbus loh, lalu baru dimasak semur gitu foodies, melainkan harus melalui proses digoreng terlebih dahulu. Tahu semurnya juga sama ya, jadi dapat banget tuh garing-garingnya. Lontongnya warna hijau, lembut-lembut kenyal, jadi kayak tebel banget gitu. Wah. Jadi bukan lontong yang tipis-tipis, ini malah tebal-tebal. Tapi sesuai request ya, kalau misalnya kalian mau potongannya cenderung lebih kecil, itu juga bisa. Cuman kalau khasnya dari lontong Asgar itu potongannya cenderung besar-besar ya. Banget foodies, potongan lontongnya tuh beneran besar-besar terus padat gitu isiannya dan lembut juga nggak bikin enak sama sekali loh. Jelas dong, penjualnya aja harus masak lontong ini dari sore tuh foodies. Setiap hari Senin sampai hari Jumat biasanya si Akang memasak 1 lontong jumbo. Tapi kalau weekend nih bisa bikin 2 lontong jumbo. Wadidaw. Kang, tambahin kuah dong. Kurang nih kuahnya, mantap banget. Enak, mantap ya Pak? Oke, langganan beli sini biasa? Oh, tuh lihat tuh di belakang. Pada sarapan lontong Asgar ya kan, enak banget. Mantap. Walah, kamu haus apa doyan sih? Tapi emang kuahnya seenak itu foodies, karena ada rasa gurih dari santan berpadu dengan rempah-rempah seperti daun salam, lengkuas, serai, dan rempah rahasia lainnya. Makin kawin nih foodies dan menyatu lagi dengan rasa manis kecap dan kayu manis dari kuah semurnya. Inilah yang bikin Dan itu dari tadi nyuap terus dan nyuap terus. Gas terus Dan. Dan di sini nggak aneh ya kalau rame. Karena harganya murah banget. Satu porsi ini cuma 13 ribuan aja. Bener ya Kang? Tuh, kalau mau makan lontong aja malah lebih murah. 8 ribu aja. Wah, worth to buy banget, makanya nggak aneh. Kalau yang datang, pilih berganti di sini. Mantap! Waduh, ini Akangnya sedekah ya, karena ini recehnya kebangetan sih foodies. Pokoknya nih buat kamu yang nyari sarapan dekat dengan stasiun Tanah Abang, bisa banget cus melipir ke lontong sayur Asgar yang satu ini. Gerobak warna biru ya, dan punya ciri khas lontong jumbo. Bukannya setiap hari ya foodies, dari jam 6 pagi biasanya tuh jam 8 udah close order. So, jangan sampai kelewatan. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aduh, ini perpaduan yang enak banget. Syahdu bener foodies. Dengar musik klasik kayak begini mah emang paling asik ya kalau sembari nikmatin pastry ala-ala Prancis gitu. Waduh, bon appetit. Sudah keren mau flexing makan pastry ala-ala Prancis tapi kok minumnya kopi warkop. Halo foodies, ini aku lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Selatan nih. Biasa kan jalan kaki karena jalan kaki itu menyehatkan ya minimal 3.000 kilo lah sehari. Oke, tapi ini pas banget ya. Selalu aja ada godaan karena ketika lagi jalan kaki, menikmati udara yang segar di kota Jakarta ya. Ternyata di sebelah kiri saya ini ternyata ini deretan sini ya di Jalan Haji Junaidi ini tuh banyak banget kayak street food gitu. Lah, tadi kan openingnya makan pastry ala-ala Prancis. Kok jadi jajanan ala-ala Paris Van Java nih? Ini Dika lagi di daerah Cipete nih ngomong-ngomong foodies. Bukan di Prancis ya. Penasaran banget deh lihat yang kriuk-kriuk di pinggir jalan kayak begini. Langsung aja kita samperin foodies.
apa sih rahasia yang bikin akhirnya tuh crispy banget gitu di antara kentang, jamur, tahu dan juga cimol apa? Cimol ini ya. Let's go kita lihat foodies. Jajanan yang satu ini sih udah banyak banget di mana-mana ya, tapi tahu nggak rahasia bikinnya tuh supaya bisa renyah? Untuk jamur crispy tentunya menggunakan jamur tiram yang fresh ya foodies. Jadi biarpun tekstur si jamur ini lembab tapi nggak blender. Penggunaan tepungnya ini juga harus benar nih, bukan cuma dicemplungin ke tepung aja, tapi harus di shake kayak begini supaya balutan tepungnya nggak menggumpal. Shake. 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 Nggak cuma sampai situ nih foodies, ada tepung basahnya juga sebagai campuran ketika jamur digoreng. Nah ini nih yang akan menghasilkan kriuk pada jamurnya. Oh ternyata prosesnya nggak segampang itu ya foodies. Saya pikir cuma asal goreng-goreng doang, ternyata ada juga bumbu rahasianya. Tepung basah ini sebagai balutan terakhir si jamur crispy-nya foodies. Disiram gitu aja tuh ke permukaan jamurnya yang lagi digoreng. Nah, udah tahu kan rahasianya? Oke, sekarang kita coba yuk seberapa lazis si jajanan ini. Mulai dari jamur crispy, tahu kriuk, dan juga cimol ya. Let's try it! Enaknya. Tapi emang bener sih kalau misalnya goreng-gorengan tuh nggak pernah salah. Buat aku ya. Maksudnya nggak pernah salah, rasanya selalu enak gitu. Bener kata si masnya, kalau jamur ini jangan terlalu overcook ya. Karena takutnya justru rasa vegetable-nya malah hilang. Renyahnya dapat banget ya foodies, apalagi digorengnya dengan suhu panas api yang tepat. Jadi matangnya pun sampai ke dalam jamurnya nih foodies. Biarpun digoreng, rasa jamurnya pun tetap nggak hilang tuh foodies. Tekstur lembut dari jamurnya juga tetap dapet, tapi di bagian luarnya crunchy. Asik ya? Bumbu barbeque-nya ini juga oke banget loh, lazis. Kalau bisa denger nih. Maksudnya kalau kedengeran, aduh ini crunchy-nya tuh krocok. Nah ini dia nih cimol, tapi kalau cimol aku pengen nyobain yang agak spicy. Coba deh rasain bumbu yang spicy ini. Terus aku bukiin, masih kenyal. Tapi karena hasil proses digoreng, jadinya ada sedikit crunchy-nya juga. Tahu crispy-nya oke, berasa banget kriuknya, ditambah bumbu keju, jadi makin asik banget nih buat jadi camilan. Udah gitu nih ya, cimolnya juga nggak kalah andelita, tetap chewy tapi di luarnya juga crunchy. Cimol si jajanan khas Paris Van Java alias Bandung ini emang gak pernah salah ya foodies. Alamak, ini enak semua. Dan yang pasti si abangnya ini juga resik ya foodies, jadi kita nggak khawatir nih buat jajan di sini karena tempatnya bersih. Untuk harga seplastik ini juga murce cuma 15 ribuan aja. Dari jajanan khas Paris Van Java kita geser yuk ke jajanan ala Paris beneran nih. Tapi untuk yang ini versi BPJS ya foodies alias versi UMKM. Saya dari Prancis, saya pengen sarapan walaupun saya di Jakarta. Apakah ada menu yang dari Prancis gitu ya? Kita menu semua dari Prancis ini. Oh dari Prancis juga ya? Pas banget nih foodies. Ada apa aja? Kita ada butter croissantnya ada, kue choco, kue aman. Nah ini yang ini. Oke, kalau gitu saya minta yang paling spesialnya ya. Biarpun pastry ala pinggir jalan, tapi soal variannya nggak kalah dong foodies sama yang ada di cafe loh. Iya, ada butter croissant, pain choco, ada juga koin aman, croissant sandwich, cheesecake, cheese gallery, ada kanel dan juga bomboloni. Ini oke banget nih. Semuanya ini homemade loh ya foodies, dan si ownernya ini tuh Mas Farhan dan partnernya emang kebetulan jago banget bikin pastry. Nah ini biasa buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka tuh jam 7. Jam 7 pagi ya? 7 pagi. Oke, sampai jam? Sampai jam sehabisnya. Biasa kita jam 10 udah habis. Aslinya sampai jam 1. Wow. Luar biasa banget nggak tuh? Cuma dalam waktu 3 jam pastry udah langsung ludes. Belum lagi pesanan tiap harinya ini nggak pernah absen. Pantes aja sih laku keras. Soalnya harga di sini juga ramah banget di kantong. Cuma mulai dari 16.000 sampai 25.000 rupiah aja. Terus jangan khawatir nih pastry-nya dingin atau keras. Kita bisa angetin dulu pakai microwave yang udah disediakan foodies. Oke deh, ini sih kelihatannya Andelita Bambang ya. Dari bentuknya aja udah bener-bener kayak pastry yang ada di restoran nih. Langsung aja kita cobain yuk. Foodies, waktu aku tinggal di Paris ya,
Paris Panjapa. Ya udah. Oh, bonjour ya. Merci beaucoup. Wah, ini udah jadi nih. Wah, ini coba. Wah, anget, panas ya. Waduh, ini makin panas tuh makin kecium nih aroma pastry-nya. Aduh, enak banget nih. Ini dia nih. Aku coba yang croissant dulu ya. Croissant. Jangan dibully ya kalau aku salah pengucapannya. Maklum, bukan orang Prancis. Aku mah orang Paris Panjapa. Kalau keserimpet dikit mah ya mohon maaf lahir batin ya foodies. Maklum, lidah kita kan lokal banget. By the way, just kita cobain croissant sandwich-nya. Foodies asli enak banget. Empuk, renyah, gurih. Apalagi tuh aku paling suka banget kalau misalnya makan croissant itu ada bitter-bitternya atau alias kayak pahit-pahitnya, tapi justru itu pahit yang bikin enak. Cheese-nya tuh lumer banget, udah gitu beef-nya juga pas, nggak kebanyakan, nggak kesedikitan. Aduh, ini perpaduan yang enak banget. Dari segi tekstur ini persis banget kayak yang ada di kafe-kafe loh foodies. Cita rasanya juga sama persis. Ada gurihnya dan ini gak bikin seret tenggorokan kita. Cobain yang manis-manis yuk. Ada pain coklat. Waduh, ini mah endol nih foodies. Sumpah demi apa ini enak banget. Pantesan setiap pagi udah langsung habis. Wah, ini pas banget buat sarapan. Wah, ini kacau, enak banget nih foodies. Butternya tuh berasa banget, ditambah isian coklatnya juga yang no play rasanya. Bukan coklat abal-abal. Dan yang bikin rasanya otentik tuh ya, ada rasa bitter kayak dari lapisan bagian luarnya. Endolita banget. Pengen cobain ini mirip banget sama yang lagi viral-viral nih foodies nih. Cromboloni, ya nggak sih? Coba. Kalau misalnya di sausnya tuh kayak gitu tuh. Ini bener nggak cromboloni? Ini kita koin aman, jadi yang originalnya. Oh, ini koin aman, ini yang originalnya. Oke, mereka masih saudaraan. Masih saudaraan. Oh, adik kakak. Oh, ini abangnya kali ya. Iya. Nah, kalau yang ini bisa dibilang abangnya yang lagi hits banget nih. Namanya koin aman. Ini mirip banget sama crumboloni. Bedanya crumboloni itu ada isian dan juga topping lainnya gitu ya kan. Nah, kalau yang ini tuh lebih klasik foodies. Cuma dikasih topping karamel gitu loh. Wih, delicious. Ini ada gurihnya pasti. Terus juga crunchy-nya dapet. Terus tapi ada rasa kayak manis-manisnya juga ya? Atasnya karamel. Oh, atasnya karamel. Pantesan ini yang bikin manis ya. Tapi yang bikin seru tuh adalah nggak too much gitu. Jadi semuanya tuh serba pas, gurihnya dapet, terus manisnya juga dapet karena naburin karamel juga nggak terlalu banyak ya. Beuh. Ih, lazis buat teman minum teh ya kan. Wah, ini sih bestie banget. Nah, nextnya kita juga punya cheese galore nih foodies. Salah satu yang best seller juga di sini. Let's try it. Jadi kemarin tuh aku baru balik dari Eropa. Balik ke Indo, makan ini lagi. Tapi nggak apa-apa. Ini membuat rasa kangen aku pengen balik ke Eropa. Dan kadang kita juga tahu nih foodies, kadang makanan Eropa kan emang sangat-sangat terkenal sekali ya di Indonesia. Kita berdoa juga semoga cemilan-cemilan Indonesia juga terkenal di Eropa ya. Atau mungkin kolaborasi antara Eropa dan Indonesia. Mungkin ada croissant rasa oncom. Kalau cheese galore ini ya foodies tuh croissant yang menggunakan triple cheese gitu. Ada keju cheddar, keju mozzarella, dan juga keju edam. Tiap kejunya ini punya cita rasa yang berbeda. Pokoknya semuanya recommended banget karena lazis. Jadi kalau misalnya foodies bertanya-tanya nih di mana sih belinya, ini di Jalan Haji Junaidi di Cepete Selatan ya, pokoknya di Jakarta Selatan. Kalian bisa langsung mampirin ke sini, pas banget di pinggir jalan. Kalian bisa merasakan yang namanya Jakarta rasa Prancis. Udah, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, liatin kan? Di belakang ini rame banget. Ada apa sih? Ini nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin. Kita harus lihat langsung cara pembuatannya dan apa sih? Tempat makanan apa sih ini bisa seramai ini? Bisa seviral ini tuh apa sih? Mereka menyajikan makanan apa coba? Nggak bisa dibiarkan. Harus langsung kita sidak. Waduh.
Yang namanya warung bakso emang udah nggak bisa dihitung jari lagi lah ya di negeri plus 62, banyak banget. Tapi yang seramai ini sampai mesti antri panjang dan bikin waiting list kayaknya mah jarang-jarang ya kan? Bisa kali ya langsung kita pesan biar nggak kelamaan nunggu. Foodies kan udah penasaran tuh. Saya pesan satu adalah bakso daging cincang dan tulang rangu. Nah, tulang rangu itu apa? Nanti Foodies kita cobain bareng-bareng. Dan saya mau cobain mie chili oilnya. Nah, Aga udah pesan 2 menu best sellernya tuh Foodies. Ini kita langsung cari kursi aja kali ya. Gawat nih soalnya makin siang yang datang makin banyak. Cus. Ya Foodies, kali ini makanan sudah tersaji di meja ini. Langsung aja kita santap ya. Kenapa? Karena rame-rame banget juga pada makan. Kita makan juga. Pertama-tama kita cobain ini dulu sebelum gunung esnya mencair. Rasanya persis sama es campur yang pernah saya makan di Surabaya. Kenapa? Karena es campur yang paling terkenal tuh di Surabaya katanya. Kenapa saya tahu? Karena ibu saya yang bilang. Emang nggak salah sih, mulai dari es campurnya duluan nih Foodies karena rasanya yang manis-manis seger, ngebalikin mood banget setelah antri buat dapat tempat duduk. Es campurnya rame loh, ada tape, jelly, sagu mutiara, dan biji selasi. Emang simple sih, tapi karena takaran tiap kondimennya ini pas, jadi nggak bikin enak di setiap suapannya. Oke, kita move on yuk ke bestinya es campur di sini nih Foodies. Ada mie chili oil yang tampilannya sih kayak gadis bake-bake gitu, tapi nggak tahu ya kalau udah dimakan. Topping mie-nya juga nggak biasa dong ya, wajib pakai yang paket komplit alias spesial yang ada di sini, yakni dengan potongan tulang rangu atau tulang rawan dan tetelan. Wih, mantap. Di luar dugaan, Foodies. Di luar ekspektasi saya. Kenapa? Saya pikir namanya tulang tuh tulang rawan masih keras-keras dikit gitu. Ini hancur di mulut. Wah. Tulang rangu ini emang udah jadi selepi di sini Foodies. Banyak banget yang nggak mau kelewatan makan tulang rangu. Soalnya empuk banget sih. Tulang yang adanya di bagian kepala sapi ini direbus lebih dari 2 jam biar seempuk ini. Cus, langsung kita cobain yuk mie chili oilnya dulu nih. Ini demi apapun enak banget. Nggak salah deh emang seramai ini. Jadi emang nggak bohong ya. Kalau pengunjung ramai itu sudah menunjukkan bahwasannya indikator sebuah restoran, sebuah tempat makan tuh enak. Wih, baru di suapan pertama aja kok ya udah bisa ngerasain enaknya si mie chili oil ini Foodies. Tapi emang nggak salah sih karena bumbunya tuh emang seroyal itu. Jadi semua mie kebagian rata sama bumbunya. Dan saya udah berkali-kali makan mie chili oil dimanapun. Di Jakarta ini lah ya. Chili oilnya tuh apa ya, bisa dibilang tidak memenuhi rongga-rongga mulut ini gitu loh. Rasa pedesnya, bumbunya, kadang bumbunya nggak nyatu, kadang pedesnya kurang pedes. Ini pedesnya pas langsung menyerang mulut. Bedanya sama chili oil lain, bumbunya ini nyatu pol di semua mie-nya ini loh. Buat yang nggak terlalu suka pedes, tenang Foodies, di sini level pedesnya bisa disesuaikan sama selera kamu kok. Makan mie chili oil yang punya tekstur kenyal ini barengan sama tulang rangunya yang empuk mah udah combo banget lazisnya. Ya. Jadi Foodies, kalau dari kuahnya dulu nih, kuahnya itu ada rasa gurih yang bukan didapat dari rasa, dari rasa MSG. Jadi ini rasa gurih tuh dari rasa gurih rebusan daging atau rebusan tulang-tulang yang saya rasa sih. Yes, kamu bener banget Aga. Kuahnya berasal dari kaldu sapi yang udah direbus berjam-jam dari sebelum mulai jualan sampai semua baksonya ludes terjual. Kebayangkan ngaldunya kayak gimana itu kuah? Sekarang mari kita denger yuk gimana nih review bakso urat ala Mas Gepengnya Foodies. Ini sebuah sensasi makan bakso yang berbeda di tempat lain. Ya, kenapa? Karena kita makan bakso, ya bakso aja empuk. Dan ternyata seperti apa yang saya bilang barusan, bahwasannya menjadi otentik dan identik di tempat bakso Mas Gepeng ini adalah si ini. Maaf ya, saya pegang pakai tangan aja nih. Tulang rangu ini. Kenapa? Pas saya makan barusan sama baksonya, di mulut saya gigit, itu bunyi keretek, 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 keretek.
sensasi itu nggak saya dapetin di tempat makan bakso lainnya. Unik ya foodies? Foodies juga wajib banget nih cobain bakso berisikan daging cincang yang padat banget ini. Ini asli nggak kaleng-kaleng, isinya tuh daging cincang aja foodies, bukan campuran urat atau tulang rangu. Udah baksonya itu berasa banget dagingnya, ditambah sama daging cincang jadi berasa makan sop daging aja gitu, bukan bakso. Nah, udah tahu ya alamat mie ayam bakso Mas Gepeng di mana? Nih, buruan disimpan. Alamatnya di Jalan Batu Alam Jaya nomor 16 Kramat Jati, Jakarta Timur. Makan receh, menunya receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Foodies kasep, foodies gelis, cils mepet sini dong. Ada ramen tapi versi Sunda nih. Wadidaw, ayak-ayak wae nih. Makanya nih foodies, Reshard udah siap banget buat nyobain ramen Sunda Teh Ina. Tapi kok malah nyasar ngambil yang lain ya? 500 satunya. Ambil 500. Jadi gini foodies, tadi sebenarnya tuh aku tuh pengen nyobain ramen Sunda Teh Ina. Cuman aku ngelihat banyak makanan menu-menu yang warna-warni gini, jadi aku teralihkan nih. Jadi ya udah aku ambil ini aja dulu kali ya. Gimana gak menarik perhatian coba foodies, isian sebelaknya macam-macam nih, warna-warni dan pilihannya hampir 100 jenis. Wih, gokil kan? Nyari apa? Oh, enggak. Ini tadinya saya kan mau nyobain ramen Sunda, ya kan? Cuma aku bingung nih. Ini tuh warna-warni gini nih apa ya maksudnya? Ini kerupuk dari Bandung sih semuanya. Oh, dari Bandung. Jadi ini makanan apa sebenarnya? Makanan sebelah ramen Sunda. Kalau ramen Sunda itu dari apa ya? Dari bumbu mungkin dari rempah-rempah. Mungkin kita emang dari kuahnya agak beda dikit sih. Jadi ramen Sunda itu seblak basicnya, cuma ada bumbu rempah yang mirip ramen. Jadi dibikin namanya ramen Sunda. Oh gitu foodies. Kita terkecoh nih foodies, ternyata yang disebut ramen Sunda ya seblak-seblak juga. Tapi ini bakalan berbeza karena ada bumbu ramennya. Mau coba ah. Foodies, selain aci dan perkerupukan, di sini juga lengkap dengan sayuran hijau, jamur kuping, ceker, dan juga berbagai seafood-seafoodannya. Ini ada yang lucu nih foodies. Ada yang lucu. Apa ini? Jadi foodies ini tuh kayak semacam bakso gitu, kayak ya bisa rebus-rebus. Ini isinya tuh seafood. Waduh, bisa kalap nih foodies. Jangan sampai mangkoknya kepenuhan ya Bang Reshard. Oke, langsung minta dibuatin gih, tapi tentukan level dulu. Ternyata foodies di sini tuh ada tingkat levelnya, ada level 1 sampai level 10. Nah, yang level 10 itu namanya level mampus. Tapi nggak mampus kan? Nggak. Oke, ya udah kalau gitu aku pesan 2. Yang satu level 3, yang satu level mampus. Alright foodies, ramen Sunda level sedang dan level mampus udah di meja nih. Dari warnanya bisa nebak kan mana yang pedesnya mampuy dan mana yang slow. Cobain ramen yang level slow dulu kali ya, Skoy. Ternyata bener ya, ramen Sunda. Di mulut pun emang bener sih, emang rempah ramennya tuh emang ada. Aku cobain kuahnya lagi ya. Bener-bener perpaduannya bener-bener ada. Ramen Sunda, seblaknya juga ada. Perpaduan antara bumbu seblak yang kaya rempah Indonesia dengan bumbu kaldu ramen yang kuat bisa menyatu dengan baik. Akur banget rasanya foodies. Sunda featuring Jepang nih, ternyata alus pisan. Oishi kachida. Tadi kan aku pesennya level 3 nih, tingkat kepedesannya. Buat aku yang suka pedas, masih kurang pedas sih. Harusnya aku pesan yang level 5, bukan level 3. Rasa jahe, bawang putih, daun jeruk, dan kaldu yang kental semuanya ngeresep banget dengan kerupuk serta isian di dalamnya. Dimasak dengan waktu yang pas, bikin kerupuk dan mie kuningnya matang dengan baik foodies. Dan rasa ramen Sunda ini, wah lazis. Oh iya, tadi kan aku pesen bebek ya? Nah, ini dia, foodies. Ini bebeknya nih. Kayak bakso sih. Bakso seafood emang. Cuma bentuknya unik gitu, bebek.
Rasa campuran jamur kuping yang gurih, seafood yang segar, dan daging-dagingan yang nikmat makin bikin Reshart gak auto seruput tuh foodies. Oke, sekarang kita cobain ramen Sunda level 10 alias level mampus. Waduh, gaskan Reshart. Level 10, pengen ngunyah terus gitu. Aku yang suka pedas sih, wah ini boleh punya ini. Ekspresi mah nggak bisa bohong ya foodies. Ya gimana nggak pedes, cabenya aja 10 sendok dong alias pakai belasan cabai merah. Duh, bener-bener mampu lah ini nih ya. Tuh foodies, kuahnya aja sampai kental bingit plus merah merona. Nah, Reshart masih mau lanjut level 10 atau give up nih? Oke foodies, jadi level mampus ini emang bener-bener bikin kuping kita jadi budak. Kayak ditutup bantal foodies, beneran. The best nih level mampusnya. Oke foodies, yang level 10 kita pinggirin dulu sebentar ya. Emang foodies ya, di sini tuh emak-emak, ibu-ibu, kakak-kakak perempuan semua yang di sini tuh level 10 level mampusnya itu bisa sampai habis foodies. Memang bener ternyata emak-emak itu makhluk terkuat di muka bumi itu ya emak-emak. Ternyata nggak sanggup dia foodies. Tapi yang pesan level mampus tuh banyak loh foodies. Karena warung ramen Sunda Teh Ina ini bisa habisin 6-10 kilo cabai per harinya loh. Ganas kan? Apalagi harganya start dari 2.000-an aja. Ya pasti diserbu gerasak gerusuk nggak sih? Cobain ya foodies. Oke foodies, ini baru yang namanya makan receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan. Kita lanjut foodies. Nah,